Jimi Hendrix lahir sebagai Johnny Allen Hendrix di Seattle, Washington, pada tanggal 27 November tahun 1942. Namun, namanya diubah menjadi James Marshall Hendrix oleh ayahnya, Al Hendrix, pada 1946. Sejak kecil, Jimi tumbuh dalam kondisi keluarga yang sulit. Orang tuanya sering bertengkar, dan ia banyak diasuh oleh kerabatnya. Hendrix menunjukkan minat pada musik sejak dini. Ia mulai bermain gitar pada usia 15 tahun setelah menemukan gitar tua berharga $5. Tanpa pelatihan formal, ia belajar dengan mendengarkan lagu-lagu favoritnya dan menirukan mereka, termasuk gaya permainan B.B. King, Elvis Presley, dan Buddy Holly. Pengalaman militer dan awal karir musik. Pada tahun 1961, Hendrix bergabung dengan Angkatan Darat AS untuk menghindari hukuman atas pelanggaran hukum kecil. Ia dilatih sebagai penerjun payung, tetapi karir militernya berakhir lebih awal karena cedera punggung. Setelah keluar dari militer, ia mulai bermain gitar secara profesional, bergabung dengan berbagai band kecil dan menjadi musisi pendukung untuk artis seperti Little Richard, Ike and Tina Turner, dan Sam Cooke. Meski ia belajar banyak selama masa ini, Hendrix merasa frustrasi karena sering diminta untuk memainkan musik sesuai aturan dan tidak diberi kebebasan untuk bereksperimen. Karir di Inggris dan kesuksesan mendunia. Pada tahun 1966, Hendrix pindah ke London atas ajakan Chas Chandler, yang menjadi manajernya. Di sana, ia membentuk The Jimi Hendrix Experience dengan Noel Redding, bass dan Mitch Mitchell, drum. Band ini dengan cepat mendapatkan perhatian besar di Inggris, terutama setelah merilis single seperti Hey Yo, Purple Haze, dan The Wind Chris Mary. Hendrix terkenal tidak hanya karena keahliannya bermain gitar, tetapi juga penampilannya yang flamboyan. Ia sering memainkan gitar dengan giginya, di belakang punggungnya, atau bahkan membakarnya di atas panggung, seperti yang ia lakukan di Monterey Pop Festival pada tahun 1967. Eksperimen musik dan inovasi teknik gitar. Hendrix adalah seorang inovator. Ia mengeksplorasi penggunaan feedback gitar, distorsi, dan wah-wah pedal untuk menciptakan suara baru yang belum pernah terdengar sebelumnya. Albumnya, Axis Bold as Love, 1967, dan Electric Ladyland, 1968, memperlihatkan sisi eksperimentalnya dengan lagu-lagu yang kompleks seperti All Along the Watchtower, dan Voodoo Child, Slide Return. Ia juga mendirikan studio rekamannya sendiri, Electric Lady Studios, di New York City. Studio ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kreatif Hendrix dan menjadi tempat di mana ia bekerja pada musiknya hingga akhir hayatnya. Persoalan pribadi dan tekanan karir. Meski menjadi superstar global, Hendrix menghadapi banyak tekanan, baik dari segi keuangan, manajemen, maupun tuntutan untuk terus menciptakan musik yang sukses. Kehidupan pribadinya juga terganggu oleh kecanduan alkohol dan obat-obatan. Selain itu, ia merasa terisolasi secara emosional, meski memiliki banyak penggemar dan teman. Hendrix juga harus berhadapan dengan isu rasial. Sebagai pria kulit hitam dalam dunia rock yang didominasi oleh musisi kulit putih, ia sering menghadapi diskriminasi, tetapi ia juga menjadi simbol kebanggaan bagi banyak komunitas kulit hitam. Momen terakhir dan kematian tragis. Pada tanggal 17 September tahun 1970, Hendrix tampil di sebuah konser di Jerman, yang menjadi penampilan publik terakhirnya. Malam berikutnya, ia kembali ke London dan menghabiskan malam dengan pacarnya, Monica Daneman. Pada pagi hari tanggal 18 September tahun 1970, Hendrix ditemukan tidak sadarkan diri di apartemen Daneman. Ia meninggal di rumah sakit setelah mengalami sesak napas akibat muntah, yang diperburuk oleh penggunaan obat tidur yang berlebihan. Usianya baru 27 tahun. Warisan dan pengaruh yang mendalam. Meskipun hidupnya singkat, warisan Hendrix sangat besar. Ia diakui sebagai salah satu gitaris paling berpengaruh dalam sejarah musik, memengaruhi generasi musisi dari berbagai genre. Majalah Rolling Stone bahkan menyebutnya sebagai gitaris terbaik sepanjang masa. Selain itu, karya-karyanya terus dirayakan melalui album-album yang dirilis setelah kematiannya, seperti First Rise of the New Rising Sun, dan kompilasi lagu-lagu yang belum dirilis. Festival musik, film dokumenter, dan buku-buku juga terus mengenang kontribusi Hendrix pada dunia musik. Hingga hari ini, Electric Lady Studios masih beroperasi, dan lagu-lagunya tetap relevan, menunjukkan bahwa inovasi Hendrix melampaui zamannya.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan komentari musisi favoritmu. Follow Ipang Jamrock.